Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo. Jumpa lagi dengan saya Hendy di channel Telosport. Oke teman-teman, tim nasional Italia biasanya dikenal sebagai salah satu jagoan dalam konteks Piala Dunia. Reputasi itu terbukti lewat koleksi 4 gelar Piala Dunia yang sudah tercapai. Namun, dalam 12 tahun terakhir, reputasi itu perlahan padam. Sinar Italia tak lagi dikenal sebagai Gli Azzurri atau si biru yang disegani dan ditakuti jika bermain di Piala Eropa maupun Piala Dunia. Betapa tidak, Italia kembali gagal lolos ke konteks Piala Dunia 2026 setelah kalah dalam drama adu penalti kontra Bosnia Herzegovina pada partai final babak playoff di Stadion Milano Polje, Bosnia. Adu penalti menjadi penentu setelah kedua tim bermain seri 1-1. Italia kembali tak lolos dalam 3 perhelatan Piala Dunia secara berturut-turut. Namun itu menjadi salah satu catatan negatif untuk wajah sepak bola Italia. Lalu, seturut catatan sejarah, tak ada satupun tim yang pernah menjadi juara Piala Dunia yang gagal tembus ke Piala Dunia untuk 3 kali secara berturut-turut. Italia menjadi tim pertama yang melakukan hal tersebut. Italia sebenarnya mengawali laga dengan baik. Moise Kean memecah kebuntuan pada menit ke-15, namun keunggulan itu ternoda oleh kartu merah. Menjelang akhir babak pertama, Alessandro Bastoni diganjar kartu merah. Jadinya, Italia harus bermain dengan 10 orang pada babak kedua. Keunggulan jumlah pemain dimanfaatkan oleh Bosnia. Pada menit ke-79 lewat Tabakovic, Bosnia berhasil menyamakan kedudukan. Nasib kedua tim pun ditentukan lewat drama adu penalti. Donnarumma gagal menjadi pahlawan di saat rekan-rekan setimnya gagal menjadi algojo untuk mengeksekusi penalti gawang Bosnia. Sebaliknya, para pemain tuan rumah berhasil menaklukkan Donnarumma. Ketika Italia mencatatkan rekor tak lolos ketiga kalinya,
Bosnia pun mulai menambah catatan positif. Negara pecahan dari Rusia itu pun 2 kali lolos ke Piala Dunia. Pastinya kegagalan untuk tak kembali terlibat pada Piala Dunia menjadi pukulan telak bagi Italia, negara yang dikenal mempunyai kultur sepak bola yang kuat. Paling tidak pada tahun 1990-an ini menghadapi momentum krisis. Krisis itu sepertinya bermula dari kompetisi domestik yang pernah tertimpa skandal penyuapan wasit, yaitu skandal Calciopoli. Skandal itu menodai wajah sepak bola Italia hingga tim-tim kuat seperti Juventus harus terdegradasi. Reputasi sepak bola Italia ternoda. Noda itu merambah ke tengah lapangan. Liga Italia tak lagi menjadi ladang yang menghasilkan para pemain sepak bola muda yang handal, tetapi lebih cenderung menjadi tempat penampungan pemain veteran dari liga-liga lain seperti Liga Spanyol dan Liga Inggris. Kecenderungan itu membuat talenta-talenta muda terpinggirkan. Klub-klub kuat seperti Inter Milan, Juve, AC Milan lebih memanfaatkan jasa pemain asing walaupun dari sisi usia sudah mendekat level untuk gantung sepatu. Hal itu pernah disoroti oleh Roberto Mancini yang pernah menjadi pelatih Italia. Mancini merasakan kesulitan untuk mencari pemain dari Serie A Liga Italia lantaran tempat dan pengaruh mereka tak begitu kuat. Akibatnya itu bermuara pada performa timnas Italia yang juga tampil mediocre di turnamen-turnamen internasional. Kegagalan Italia tak bermain di Piala Dunia 3 kali berturut-turut bisa menunjukkan reputasi performa di level domestik. Liga Italia tak lagi dipandang sebagai salah satu liga terbaik Eropa. Performa tim-tim asal Italia di benua Eropa pun menjadi salah satu bukti. Ambil contoh pada turnamen Liga Champions Eropa musim ini hingga babak 8 besar sejauh ini Italia tak mempunyai satupun wakil. Tim Italia yang terakhir tumbang adalah Atlanta dan itu terjadi di babak 16 besar. Performa tim-tim asal Italia itu sepertinya searah dengan penampilan timnas. Untuk itu, agar reputasi Italia kembali berada pada tataran sebagai tim elit, perbaikan di level domestik menjadi opsi yang harus dilakukan. Reputasi timnas Italia tergerus, status kampiun Piala Dunia dengan koleksi 4 gelar seperti tinggal kenangan. Saat ini timnas Italia hanya dipandang salah satu tim mediocre yang tak lagi disegani dan tak mempunyai daya saing di pentas internasional. Oke teman-teman, itu saja konten yang bisa kami sajikan kepada teman-teman semua. Semoga bisa menghibur, semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya akhiri, salam olahraga, salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.